Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Ica Suidaninggar dan spesial di pagi hari ini ada talk show bersama Puskesmas Wonosobo 1 ya. Dan telah hadir narasumber kita di Radio Citra FM, ada Ibu Ika Nita Wijayanti AMD Gizi SKM ya. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik ya. Masih sibuk dengan corona yang sangat menghantui ini? Iya, makin sibuk ini Mbak. Doakan kami selalu siap dan sehat juga. Iya, amin. Di Puskesmas ya. Iya, amin. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK dan pemenuhan gizi selama pandemi COVID-19 ini. Betul Mbak ya. Icas ya. Oke. Dan sebelum Icas tanya-tanya lebih jauh lagi, mungkin Ibu Ika ini akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK gitu ya. Dan memang untuk banyak Sobat Citra juga mungkin yang belum tahu apa itu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Monggo Mbak Ika. Oke, terima kasih Mbak Ica. Ya. Mungkin bagi orang awam istilah 1000 HPK agak asing ya. Iya, betul. Akan tetapi sebetulnya itu sudah diworo-worokan, bahkan di tingkat PKK desa pun sudah ada. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode yang bisa dikatakan periode emas gitu Mbak Ica. Karena pada periode tersebut yang ikut turut mewarnai masa depan orang tersebut nanti, bayi tersebut nanti sampai dengan dia dewasa. 1000 HPK dimulai dari semenjak konsepsi. Jadi bertemunya sel sperma dengan sel telur itu sampai dengan anak kurang lebih usia 2 tahun. Nah seperti itu. Memang butuh pengorbanan yang ekstra untuk ibu dan keluarga, khususnya ibu ya, karena memang yang langsung terhubung dengan anak. Otomatis seorang ibu butuh pengorbanan fisik, pikiran juga dan mental untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi anak yang adekuat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan adekuat? Adekuat itu maksudnya adalah cukup sesuai dengan kebutuhan gizinya. Seperti itu Mbak Ika. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode emas gitu ya. Bagi tumbuh kembang seorang anak gitu ya. Jadi memang fakta di Indonesia ini bahwa saya baca itu ada masih tinggi sekali untuk tingkat malnutris pada ibu hamil di Indonesia itu. Jadi berdasarkan dari Riskesdas 2013 itu masih terdapat 37 ibu hamil yang mengalami seperti anemia, kemudian dengan kadar HB yang kurang dari 11 gitu ya. Dan juga banyak sekali ibu-ibu hamil yang masih mengalami gejala-gejala yang memang seharusnya tidak dialami seperti itu. Ya. Jadi apa sih pentingnya di 1000 hari kehidupan pertama itu? Jadi begini Mbak Ijaz, di 1000 hari pertama kehidupan itu 80% perkembangan otak ada di situ dan juga organ-organ penting lainnya. Kalau tidak disuplai dengan zat gizi yang maksimal, maka akan terjadi yang tadi Mbak Ijaz sampaikan, malnutrisi seperti itu, gizi yang salah. Gizi yang salah juga akan mempengaruhi baik nanti ibunya juga nanti anaknya. Nah, seorang ibu hamil tadi juga disebutkan Mbak Ijaz memang masih ditemukan banyak yang masih anemi. Anemi itu kadar HB-nya di bawah 11. Kadang sok nyepelek karena begini, banyak permasalahan gizi itu orangnya masih bisa beraktivitas, blogernya masih bisa jalan-jalan, bekerja bisa, jualan bisa, tapi sebetulnya ada masalah di dalam kandungannya. Nah, seorang wanita hamil apabila diketahui dia anemi, seharusnya sudah tertangkap oleh vaskes atau fasilitas kesehatan. Bila dia otomatis datang dong, periksa dong, seperti itu. Akan tetapi memang
tidak semua ibu hamil itu menyadari kepentingannya, keperluannya untuk tahu saya itu sebetulnya bagaimana, kondisi saya sebetulnya bagaimana. Tiba-tiba datang ke puskesmas sudah trimester akhir. Kalau sudah trimester akhir, HB-nya rendah, mau gimana? Waktunya sudah mepet, mau meningkatkan HB, agak sulit seperti itu. Kemudian juga perilaku masyarakat secara umum itu konsumsi proteinnya kurang. Jadi seperti ini Mbak Ijaz. Misalnya seorang ibu sudah diberikan tablet tambah darah oleh Bu Bidan ataupun dokter praktek seperti itu. Akan tetapi tidak diimbangi dengan gizi yang cukup yang lainnya. Otomatis penyerapannya juga kurang. Nah, apalagi di Wonosobo itu cenderung seneng medang. Iya. Medangnya medang teh. Wah, itu nggih. Jadi pagi-pagi habis sarapan atau menjelang sarapan, tapi dalam waktu yang pendek sambil makan, nyenek atau apapun nanti minumnya teh. Ya. Zat gizi yang seharusnya sudah maksimal itu akhirnya tidak terserap maksimal karena ada kandungan tanin di dalam teh tersebut. Nah, kemudian sebetulnya ini ada upaya. Ini tidak hanya dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo, akan tetapi sudah nasional. Jadi pemberian tablet tambah darah pada remaja putri kita lakukan di SLTP dan SLTA sederajat. Pada bulan Maret tahun ini kami sudah dropping, memang belum semuanya, baru di beberapa SLTP. Akan tetapi kemudian disusuli pandemi. Iya, pada akhirnya kami ambil lagi itu berbox-box tablet tambah darah, kita ambil lagi, kemudian kita distribusikan ke desa. Tujuan kami adalah ya sudah di sekolah nggak bisa, kita ke desa. Bagaimanapun kita harus dapatkan data siswi SLTP, SLTA sederajat, kita berikan tablet tambah darah di situ. Dalam 1 tahun paling tidak siswi tersebut pernah terakses atau meminum tablet tambah darah selama 16 minggu Mbak Ijaz. Itu teorinya seperti itu. Jadi bisa mengupayakan sebelum hamil anak-anak itu sudah sehat. Seperti itu. Beberapa mikronutrien atau gizi-gizi penting itu harus dipenuhi 3 bulan sebelum hamil. Nah, makanya hal itu kita juga pikirkan itu. Jadi kadang tapi anak-anak suka begini, aku kan belum hamil, mosok suruh minum obat ini. Nah, seperti masih sekolah gitu ya. Betul. Akhirnya kita ubah namanya jadi pil cantik seperti itu. Pil cantik. Iya. Ada istilah-istilah yang memang jangan sampai arahnya yang mereka nggak suka seperti betul. itu. Tapi memang ada kalanya merasakan mual Mbak Ijaz. Jadi kontraindikasinya seperti itu. Kadang Bu habis makan ini kok mual, rasanya gini-gini. Enggak apa-apa. Itu awal-awal mungkin akan itu seperti itu. Efeknya gitu ya. Iya. Lebih baik untuk menghindari itu makan seperlunya. Jadi tidak dalam perut kosong. Oke. Seperti itu. Dan ngomong soal pil penambah darah ini ya, pil cantik untuk anak yang masih SLTP, SLTA gitu ya. Itu sebaiknya kalau misalnya tidak semua di masyarakat itu kan terdistribusi gitu ya dari Dinas Kesehatan gitu. Nah, kalau misalnya kita berinisiatif sendiri nih, saya mau membeli pil tambah darah misalnya di apotek kayak gitu. Itu apa diperbolehkan? Bisa Mbak Ijaz, enggak apa-apa. Jadi nanti sebetulnya kalau teorinya itu setiap kali menstruasi itu setiap hari minum. Kalau tidak menstruasi hanya cukup 1 minggu dia minum. Akan tetapi kemarin waktu kita disosialisasi di sekolah agak sulit ibu guru, bapak guru untuk mengkondisikan itu semua karena siswanya ratusan, milih mana yang haid, mana yang tidak, kesulitan. Akhirnya kita ambil sesuai dengan teori juga bahwa minumnya itu seminggu 1 kali.
Biasanya hari Jumat seperti itu kalau yang di luar lagi mens gitu ya. Akhirnya kita pukul rata. Oh, akhirnya dipukul rata setiap hari Jumat, mau mens mau enggak gitu, berarti dikasih pil cantiknya itu. Iya, betul begitu. Oke. Dan untuk pil cantiknya itu sendiri, apakah kalau misalnya kita ada teman-teman kita nih berinisiatif untuk membeli pil penambah darah, itu perlu nggak yang namanya kita tensi darah terlebih dahulu, atau mungkin dites apanya dulu, barangkali dia mempunyai yang namanya alergi terhadap pil penambah darah ini? Oke, sebetulnya tidak perlu tes apapun, Mbak Ices. Silahkan minum saja sesuai dengan yang disampaikan seminggu sekali, seperti itu. Untuk ngecek, kurang darah atau anemi itu tidak sejalan dengan tensi, jadi beda. Beda ya? Beberapa warga memang menanyakan, saya itu tensinya tinggi, kalau saya minum tablet tambah darah nanti tensinya ikuti. Bukan seperti itu. Jadi kalau tensi itu memang pada pembuluh darahnya mengalami tekanan yang tinggi karena terjadi darahnya itu tidak lancar, bisa karena terlalu kental seperti itu. Akan tetapi kalau di anemi itu yang dihitung adalah jumlah hemoglobin atau HB-nya. Jadi HB-nya itu jumlahnya cukup apa tidak di dalam darahnya tersebut. Kemampuan sel-sel juga untuk kemampuan tubuh untuk menghasilkan sel-sel darah merah yang sempurna. Lempeng-lempengnya tidak pecah-pecah, tapi betul-betul lempengnya yang sempurna, itu yang HB-nya jadi bagus seperti itu. Nah, ini yang perlu ditekankan lagi. Saya juga masih belum begitu paham mengenai tensi yang tinggi dengan obat. Kalau misalnya kita mempunyai tensi yang tinggi, kita nggak boleh mengkonsumsi obat penambah darah kayak gitu. Mungkin juga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang itu. Jadi ternyata itu tidak ada hubungannya ya? Tidak ada hubungannya, Mbak Ices. Oh gitu. Terima kasih sudah menanyakan. Iya, soalnya memang banyak sekali masyarakat yang memang misalnya tensi tinggi, terus waduh ini darah tinggi, berarti kita nggak boleh yang namanya mengkonsumsi pil penambah darah gitu. Jadi itu salah ya Bu ya? Salah ya Mbak Ices. Oke. Dan Sobat Citra yang mau menanyakan mengenai pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, boleh silakan kirim SMS WhatsApp-nya di 0823221299 kali. Dan untuk Sobat Citra yang mau join lewat streaming, silakan klik saja di www.jogjastreamers.com, atau Sobat Citra bisa download aplikasi Citra FM di Play Store ataupun di App Store. Satu lagi.